Melihat video tersebut, Anggun mengepalkan tangannya. Aku akan menjemput Elsa. Bayu menggelang. Itu jebakan. Aku tidak bisa membiarkan Elsa sendirian. Bayu menatap Anggun dengan serius. Kalau begitu, kita harus lebih cerdas dari mereka. Tanpa sepengetahuan Anggun, Bayu diam-diam memasang alat pelacak kecil di mobil sang CEO dan menghubungi tim kepolisian untuk bersiaga dari kejauhan. Sementara itu, di gudang tua, Rendra melihat jam di tangannya. Sebentar lagi, permainan terakhir dimulai. Lampu gudang tiba-tiba padam. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari pintu utama. Rendra tersenyum. Selamat datang, Anggun. Jarum jam menunjukkan pukul 22. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gudang tua di Pelabuhan Timur. Anggun turun seorang diri, sesuai permintaan Rendra. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya penuh kewaspadaan. Pintu gudang perlahan terbuka. Masuklah, Anggun. Terdengar suara Rendra menggema dari dalam. Anggun melangkah masuk. Gudang itu gelap dan hanya diterangi beberapa lampu redup. Di tengah ruangan, Elsa terlihat terikat di sebuah kursi. Anggun, jangan dekati mereka, teriak Elsa. Rendra keluar dari balik tumpukan peti bersama Adi dan beberapa anak buahnya yang bersenjata. Akhirnya, CEO hebat itu datang juga. Ajak Adi, aku sudah di sini. Lepaskan Elsa, kata Anggun dengan tegas. Rendra tertawa. Kau masih berpikir aku akan menepati janji? Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka langsung mengepung Anggun. Di luar gudang, Bayu mengamati situasi melalui teropong malam. Alat pelacak yang dipasangnya di mobil Anggun membawanya tepat ke lokasi. Ia berbisik melalui radio. Tim Alpha di pintu belakang. Tim Bravo amankan sisi kanan. Tunggu aba-abaku. Beberapa polisi yang telah bersiaga. Diam-diam mulai mengepung gudang tanpa menyalakan sirene. Di dalam gudang, Rendra mengeluarkan sebuah map. Ini adalah surat pengalihan seluruh saham perusahaan. Tanda tangani sekarang atau Elsa yang akan menanggung akibatnya. Anggun menatap Elsa, lalu menatap Rendra. Aku tidak akan menyerahkan perusahaan kepada orang yang membangun kekayaannya dengan kejahatan. Wajah Rendra berubah merah karena marah. Kalau begitu, kalian berdua tidak akan keluar dari sini. Adi mengangkat sebuah batang besi dan melangkah menuju Anggun. Namun sebelum sempat memukul, Bieraka, pintu belakang gudang didobrak. Polisi, jangan bergerak. Bayu memimpin tim masuk ke dalam gudang. Suasana langsung berubah kacau. Anak buah Rendra berusaha melawan. Sementara polisi bergerak melumpuhkan mereka satu persatu. Bayu berlari menuju Elsa dan berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Syukurlah, kamu selamat, kata Bayu. Elsa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Anggun menghadapi Adi, terjadi perkelahian sengit hingga Adi kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Saat polisi hendak memborgol Rendra, ia tiba-tiba mengambil pistol yang disembunyikan di balik jaketnya. Semua mundur. Rendra menodongkan pistol ke arah Anggun. Ruangan mendadak sunyi. Dalam hitungan detik, Bayu berdiri di depan Anggun untuk melindunginya. Dor! Suara tembakan memecah kesunyian. Bayu tersentak, lalu jatuh berlutut sambil memegang bahunya yang terluka. Peluru hanya mengenai bagian bahu karena ia sempat menghindar. Polisi segera melumpuhkan Rendra dan merebut senjatanya. Rendra dan Adi akhirnya diborgol. Saat digiring keluar, Rendra menatap Anggun dengan senyum misterius. Kalian menang hari ini, tapi ada seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada aku. Anggun terdiam. Apa maksudmu? Rendra hanya tertawa tanpa menjawab. Beberapa saat kemudian, polisi membawa Rendra dan Adi pergi. Anggun membantu Bayu berdiri. Sementara Elsa memeluk Bayu dengan lega karena ia masih selamat. Namun, di tempat yang tidak diketahui, seorang wanita misterius sedang memperhatikan siaran berita tentang penangkapan Rendra. Ia tersenyum tipis. Rendra gagal. Sekarang giliranku. Di atas mejanya terdapat sebuah foto lama yang memperlihatkan dirinya bersama Rendra dan ayah Anggun. Penangkapan Rendra dan Adi menjadi berita utama di berbagai media. Saham perusahaan Anggun kembali menguat, dan para investor mulai percaya bahwa perusahaan telah melewati masa-masa sulit. Namun, Anggun justru merasa ada yang mengganjal.
Ucapan terakhir Rendra terus terngiang di kepalanya. Ada seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada aku. Beberapa hari kemudian, Bayu telah kembali bekerja setelah luka di bahunya membaik. Elsa menyambutnya dengan senyum hangat. Jangan terlalu memaksakan diri. Bayu tersenyum. Selama kalian masih dalam bahaya, aku tidak bisa tinggal diam. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memantau setiap gerakan mereka. Melalui kamera tersembunyi yang dipasang di sekitar gedung perusahaan. Di sebuah ruangan mewah, seorang wanita berusia sekitar 45 tahun menatap layar monitor dengan tenang. Namanya Miranda. Dialah wanita yang muncul dalam foto lama bersama Rendra dan ayah Anggun. Akhirnya, waktunya tiba, ucapnya pelan. Malam harinya, Anggun menerima telepon dari sebuah nomor tak dikenal. "Apa kamu, Anggun?" "Ya." "Siapa ini?" "Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Orang yang menyebabkan ayahmu meninggal bukanlah Rendra." Anggun langsung terkejut. "Siapa kamu? Jelaskan." Telepon itu terputus. Keesokan paginya, sebuah amplop dikirim ke kantor Anggun. Di dalamnya terdapat salinan dokumen lama dan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan ayah Anggun sedang bertengkar dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Miranda. Di balik foto tertulis, "Carilah kebenaran sebelum semuanya terlambat." Bayu dan Elsa mulai menyelidiki identitas Miranda. Setelah menelusuri arsip perusahaan selama bertahun-tahun, mereka menemukan fakta mengejutkan. Miranda pernah menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan. Namun, namanya tiba-tiba dihapus dari seluruh dokumen resmi sekitar 20 tahun yang lalu. Seolah-olah dia tidak pernah bekerja di sini, kata Elsa. Bayu mengangguk. Seseorang sengaja menghilangkan semua jejaknya. Di sisi lain, Miranda mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya. Rendra hanya pion. Salah satu anak buahnya bertanya, "Lalu apa langkah kita sekarang, Bu?" Miranda tersenyum dingin. "Serang perusahaan dari dalam." Ia menyerahkan sebuah kartu identitas palsu kepada seorang pria muda. "Mulai besok, kau akan bekerja sebagai karyawan baru." Pria itu mengangguk. "Baik, Bu." Keesokan harinya, perusahaan membuka program rekrutmen manajer. Puluhan pelamar datang mengikuti wawancara. Di antara mereka ada seorang pria bernama Rico. Tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Rico adalah mata-mata Miranda. Saat wawancara berlangsung, Anggun membaca berkas Rico. "Pengalaman kerjamu sangat bagus." Rico tersenyum ramah. "Terima kasih, Bu." Anggun akhirnya memutuskan menerima Rico sebagai manajer operasional baru. Dari balik jendela gedung di seberang kantor, Miranda melihat Rico memasuki perusahaan. Ia tersenyum puas. Langkah pertama berhasil. Sementara itu, Bayu yang sedang memeriksa rekaman CCTV melihat sesuatu yang aneh. Rico sengaja menghindari kamera di beberapa sudut gedung. Bayu mulai curiga. Siapa sebenarnya orang ini? Tanpa membuang waktu, Bayu memutuskan menyelidiki masa lalu Rico secara diam-diam. Ia belum tahu bahwa penyelidikan itu akan membawanya pada rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan tentang keluarga Anggun. Pagi itu, Rico resmi memulai pekerjaannya sebagai manajer operasional. Sikapnya sopan, ramah, dan cepat beradaptasi sehingga hampir semua karyawan menyukainya. Hanya satu orang yang belum percaya kepadanya, Bayu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, gumam Bayu sambil memperhatikan Rico melalui kamera CCTV. Diam-diam Bayu mulai menyelidiki latar belakang Rico. Namun, semakin dalam ia mencari, semakin aneh hasilnya. Ijazahnya asli, riwayat pekerjaannya lengkap, data kependudukannya juga valid. Semuanya terlihat sempurna. Terlalu sempurna, kata Bayu, seolah-olah seseorang sengaja menyiapkan identitas ini. Di sisi lain, Rico mulai menjalankan tugas rahasianya. Setiap malam, ia diam-diam memotret dokumen penting perusahaan dan mengirimkannya kepada Miranda menggunakan ponsel khusus yang tidak terdaftar atas namanya. "Target mulai percaya padaku," lapornya. Miranda tersenyum. "Bagus, sekarang cari tahu proyek terbesar Anggun. Kita akan menghancurkannya dari dalam." Beberapa hari kemudian, Anggun mengumumkan proyek terbesar dalam sejarah perusahaan. Pembangunan pusat teknologi.
ramah lingkungan yang akan membuka ribuan lapangan pekerjaan. Investor dari berbagai negara menyambut proyek itu dengan antusias. Namun, sehari sebelum penandatanganan kontrak, seluruh data proyek tiba-tiba bocor ke media. Judul berita memenuhi internet. Perusahaan Anggun diduga melakukan pelanggaran dalam proyek baru. Investor panik. Harga saham perusahaan langsung anjlok. Anggun terkejut. Siapa yang membocorkan dokumen rahasia ini? Bayu segera memeriksa server perusahaan. Ia menemukan bahwa data dikirim menggunakan akun milik seorang manajer. Nama yang muncul di layar membuat semua orang terdiam. "Riko, tidak mungkin," ucap Elsa. "Tidak ada yang mustahil," jawab Bayu. Saat Bayu dan tim keamanan menuju ruang kerja Riko, pria itu sudah menghilang. Yang tertinggal hanya sebuah flash disk. Bayu membukanya. Di dalamnya terdapat rekaman video. Riko berkata di depan kamera, "Kalau kalian menonton video ini, berarti identitasku sudah terbongkar. Tapi ketahuilah, aku bukan orang jahat. Aku hanya melakukan semua ini karena adikku disandera oleh Miranda. Jika aku melawan, adikku akan dibunuh." Elsa menatap Bayu dengan kaget. "Jetty, dia dipaksa?" Bayu mengangguk pelan. "Sekarang kita punya musuh yang lebih kejam dari yang kita bayangkan." Di sebuah villa mewah di pegunungan, Miranda menerima kabar bahwa identitas Riko telah terbongkar. Ia sama sekali tidak marah. "Misi Riko sudah selesai. Lalu bagaimana dengan dia, Bu?" tanya anak buahnya. Miranda menjawab dengan dingin, "Orang yang gagal tidak lagi berguna." Di saat yang sama, Riko sedang berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan adiknya. Tiba-tiba, dor, sebuah tembakan terdengar dari balik pepohonan. Riko terjatuh ke tanah sambil memegang dadanya. Dengan sisa tenaganya, ia mengirim satu pesan singkat kepada Bayu. "Gudang 17, selamatkan adikku, dan cari buku hitam." Pesan itu terkirim. Lalu ponselnya mati. Bayu membaca pesan tersebut dan langsung berdiri. Gudang 17. Disitulah semua jawaban berada. Anggun menatap Bayu dengan penuh tekad. "Kali ini kita akhiri semua permainan Miranda." Namun mereka tidak menyadari bahwa di dalam gudang 17 telah dipasang jebakan, mematikan yang siap menyambut siapapun yang masuk. Malam itu, Anggun, Bayu, dan Elsa berangkat menuju gudang 17, sebuah bangunan tua yang telah lama ditinggalkan di kawasan pelabuhan. Bayu menghentikan mobil beberapa ratus meter dari lokasi. "Jangan langsung masuk. Miranda pasti sudah menyiapkan jebakan." Anggun mengangguk. Mereka mengenakan rompi pelindung dan membawa senter. Beberapa anggota kepolisian mengikuti dari kejauhan agar tidak menarik perhatian. Begitu pintu gudang dibuka, suasana terasa sunyi. Debu tebal memenuhi ruangan. Di tengah gudang terdapat sebuah meja besi. Di atasnya ada sebuah buku hitam yang terlihat sudah usang. "Itu pasti yang dimaksud Riko," bisik Elsa. Saat Bayu melangkah mendekat, klik, suara mekanisme terdengar dari bawah lantai. "Semua mundur," teriak Bayu. Dalam hitungan detik, beberapa rak besi besar roboh dari sisi kanan gudang. "Bieraka!" Anggun menarik Elsa tepat sebelum rak itu menghantam lantai. "Itu jebakan," kata Anggun. Bayu segera mematikan panel mekanis yang tersembunyi di balik dinding. Gudang kembali tenang. Bayu mengambil buku hitam itu dengan hati-hati. Saat dibuka, mereka terkejut. Buku tersebut bukan buku biasa, melainkan catatan rahasia yang berisi daftar transaksi ilegal, penyuapan, pencucian uang, hingga nama-nama pejabat dan pengusaha yang bekerja sama dengan Miranda selama lebih dari 20 tahun. Di halaman terakhir terdapat sebuah dokumen yang membuat Anggun membeku. Perjanjian pendirian perusahaan. Dokumen itu menunjukkan bahwa pendiri perusahaan sebenarnya ada 3 orang. Ayah Anggun, Rendra, Miranda. Namun terdapat catatan tambahan yang ditandatangani ayah Anggun. Miranda diberhentikan karena menyalahgunakan dana perusahaan dan memalsukan laporan keuangan. Elsa menatap Anggun. "Jetty, selama ini Miranda ingin merebut kembali perusahaan karena dendam." Anggun menghela napas. Bukan hanya dendam. Dia ingin menghapus semua bukti kejahatannya. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan dari lantai 2 gudang. Tep, tep, tep. Miranda muncul bersama beberapa pengawal bersenjata. "Hebat sekali,"
Kalian akhirnya menemukan buku itu. Bayu langsung berdiri di depan Anggun dan Elsa. Permainanmu sudah berakhir, Miranda. Miranda tertawa kecil. Berakhir? Kalian pikir aku cukup bodoh datang tanpa rencana? Ia menekan sebuah tombol pada remote di tangannya. Lampu merah berkedip di berbagai sudut gudang. Bayu langsung menyadari sesuatu. Itu bom. Miranda tersenyum dingin. Dalam 5 menit gudang ini akan meledak. Jika kalian sibuk menyelamatkan diri, aku masih punya waktu untuk menghilang. Miranda dan para pengawalnya segera melarikan diri melalui lorong rahasia di belakang gudang. Bayu melihat hitungan mundur terus berjalan. Jam 4:59 menit. Jam 4:58 menit. Ia menggenggam buku hitam itu erat-erat. Anggun, Elsa, kalian keluar sekarang. Aku akan mencoba menjinakkan bom. Anggun menggeleng tegas. Tidak, kita keluar bersama. Namun waktu terus berjalan. Di luar gudang, suara sirene polisi mulai terdengar semakin dekat. Apakah Bayu berhasil menjinakkan bom? Ataukah mereka harus memilih antara menyelamatkan buku hitam atau menyelamatkan nyawa mereka? Jam 4:55 menit. Jam 4:54 menit. Hitungan mundur pada bom terus berjalan. Bayu berlutut di depan panel peledak yang terpasang di bawah meja besi. Ia memperhatikan rangkaian kabel dengan saksama. Ini bukan bom biasa, gumamnya. Kalau salah langkah, bom bisa meledak lebih cepat. Anggun berdiri di sampingnya. Apa yang harus kita lakukan? Bayu menarik napas panjang. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan semua orang. Jangan ada yang bertindak gegabah. Elsa segera menghubungi polisi yang sudah berada di luar gudang. Semua orang harus dievakuasi. Ada bahan peledak di dalam. Petugas segera mengosongkan area di sekitar gudang dan memanggil tim penjinak bom. Sementara itu, Miranda melarikan diri melalui terowongan rahasia bersama 2 pengawalnya. Ia tersenyum puas. Kalaupun mereka selamat, mereka akan kehilangan waktu. Saat itu terjadi, seluruh asetku sudah dipindahkan ke luar negeri. Namun, tanpa disadari Miranda, salah satu kamera pengawas di terowongan berhasil merekam wajah dan arah pelariannya. Rekaman itu langsung diteruskan ke polisi. Jam 2:10 menit, tim penjinak bom akhirnya tiba. Komandan tim memeriksa alat peledak. Bom ini dipasang dengan sistem pengatur waktu. Kami akan mencoba menonaktifkannya. Bayu menyerahkan ruang kepada tim profesional dan membantu mengamankan lokasi. Semua orang menahan napas. Jam 0:30 menit, suasana hening. Jam 0:15 menit. Komandan memotong kabel terakhir. Semua mata tertuju pada layar hitung mundur. Jam 0:05 menit. Jam 0:04 menit. Layar tiba-tiba padam. Bom berhasil dinonaktifkan. Seluruh ruangan dipenuhi napas lega. Anggun memeluk Elsa. Sementara Bayu menyalami anggota tim penjinak bom yang telah menyelamatkan mereka. Beberapa jam kemudian, polisi memeriksa isi buku hitam. Dokumen-dokumen di dalamnya menjadi bukti penting untuk membongkar jaringan kejahatan Miranda. Polisi segera membekukan sejumlah rekening, menyita beberapa aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Miranda. Namun, ketika polisi menggerebek villa milik Miranda, rumah itu kosong. Di atas meja hanya ada secari kertas. Kalian memang menang kali ini, tapi permainan belum selesai. Di sudut ruangan, sebuah layar komputer masih menyala. Bayu menemukan peta dengan beberapa titik yang diberi tanda merah di berbagai kota. Miranda sudah menyiapkan jaringan di banyak tempat, ujar Bayu. Anggun menatap peta itu dengan serius. Kalau begitu, kita tidak hanya menyelamatkan perusahaan. Kita harus menghentikan seluruh jaringan ini. Elsa mengangguk. Kita akan menghadapi ini bersama. Di tempat yang tidak diketahui, Miranda menaiki sebuah helikopter. Ia melihat ke arah kota dari kejauhan sambil menggenggam sebuah flash disk. Selama flash disk ini masih ada, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Helikopter itu terbang menuju langit malam, meninggalkan pertanyaan besar tentang isi flash disk tersebut. 2 minggu setelah Miranda melarikan diri, polisi akhirnya menemukan petunjuk baru. Flash disk yang dibawa Miranda ternyata berisi daftar rekening rahasia, perusahaan cangkang, dan identitas para kaki tangannya.
Dengan bantuan Bayu, polisi berhasil melacak sinyal ponsel salah satu anak buah Miranda hingga ke sebuah villa terpencil di daerah pegunungan. Ini kesempatan terakhir kita, kata Anggun. Tim gabungan polisi dan Bayu bergerak secara diam-diam mengepung villa tersebut. Di dalam villa, Miranda sedang bersiap melarikan diri menggunakan mobil. Namun, saat pintu garasi terbuka, puluhan polisi telah menunggu. Miranda, Anda ditangkap. Miranda mencoba melarikan diri, tetapi Bayu berhasil menghadangnya. Semuanya sudah berakhir. Miranda tersenyum sinis. Kalau aku jatuh, perusahaan itu juga akan hancur. Tidak, jawab Anggun sambil melangkah maju. Perusahaan ini dibangun oleh orang-orang jujur, bukan oleh kebohongan. Miranda akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Polisi menyita flash disk dan seluruh bukti kejahatan yang selama ini disembunyikannya. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Miranda, Rendra, dan Adi atas berbagai tindak pidana yang terbukti di persidangan. Perusahaan Anggun kembali berdiri kokoh. Nama baik perusahaan pulih dan para investor kembali menaruh kepercayaan. 1 tahun telah berlalu. Perusahaan kini berkembang lebih pesat daripada sebelumnya. Anggun resmi dinobatkan sebagai CEO Inspiratif Tahun. Ini berkat kepemimpinannya yang jujur dan berani. Di acara penghargaan, Anggun berkata, "Keberhasilan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah hasil kerja seluruh karyawan yang tidak pernah menyerah menghadapi cobaan." Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Elsa kini dipercaya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan selalu memperhatikan kesejahteraan para karyawan. Sementara itu, Bayu diangkat menjadi Direktur Keamanan dan Manajemen Risiko. Berkat dedikasinya, perusahaan menjadi salah satu perusahaan dengan sistem keamanan terbaik di Indonesia. Suatu sore, Anggun mengundang seluruh karyawan berkumpul di taman kantor. Di hadapan semua orang, Bayu berdiri sambil menggenggam sebuah kotak kecil. Ia menatap Elsa dengan penuh harapan. "Elsa, selama kita menghadapi semua masalah bersama, aku sadar bahwa kamulah orang yang selalu ingin aku lindungi. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Elsa terharu. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Dengan senyum lebar, ia menjawab, "Aku mau." Seluruh karyawan bersorak dan bertepuk tangan. Beberapa bulan kemudian, Bayu dan Elsa menikah dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga, sahabat, serta seluruh rekan kerja. Anggun berdiri sebagai saksi pernikahan mereka. Ia tersenyum bahagia melihat dua orang yang telah banyak berjuang bersamanya akhirnya menemukan kebahagiaan. Pada hari jati perusahaan, Anggun mengumumkan program beasiswa dan bantuan modal usaha bagi generasi muda yang ingin membangun bisnis dengan jujur. Keuntungan perusahaan harus membawa manfaat bagi masyarakat, ucap Anggun. Seluruh karyawan berdiri memberikan tepuk tangan. Di penghujung acara, Anggun, Elsa, dan Bayu berdiri di rooftop kantor memandangi matahari terbenam. Bayu berkata, "Kita akhirnya berhasil melewati semuanya." Elsa tersenyum. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kejujuran dan persahabatan selalu lebih kuat daripada keserakahan. Anggun mengangguk. Dan selama kita saling percaya, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan gedung perusahaan yang berdiri megah di tengah gemerlap kota. Tamat. Pesan moral. Kekuasaan, harta, dan jabatan tidak akan bertahan tanpa kejujuran. Sebaliknya, keberanian, kerjasama, dan ketulusan akan selalu membawa kemenangan dan kebahagiaan pada akhirnya.